Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Chasmi dengan NIM 911423038. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan membahas 5 materi penting dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Yang pertama adalah pencatatan akuntansi untuk akun ekuitas, yang kedua adalah pentingnya laporan keuangan berdasarkan kerangka dasar penyajian. Yang ketiga ada pencatatan akuntansi untuk akun investasi, yang keempat ada pengakuan pendapatan serta perhitungan pajak penghasilan dan pajak tangguhan, dan yang terakhir ada metode pencatatan jika terjadi perubahan kebijakan, estimasi, atau kesalahan pencatatan. Untuk itu langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu menerapkan metode pencatatan akuntansi untuk akun ekuitas. Akun ekuitas menunjukkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Komponen ekuitas meliputi moralisator, laba ditahan, cadangan, dan dividen. Metode pencatatannya, moralisator saat pemilik menyetor modal, maka kas berada di posisi debit, sedangkan moralisator berada di posisi kredit. Laba ditahan diakui dari laba bersih, laba atau rugi berada di posisi debit, sedangkan laba ditahan berada di posisi kredit. Yang terakhir dividen saat diumumkan, maka laba ditahan berada di posisi debit, sedangkan utang dividen berada di posisi kredit. Ekuitas itu mencerminkan seberapa besar kepemilikan dalam perusahaan. Jadi kalau perusahaan untung, ekuitas naik. Kalau rugi atau bagi dividen, ekuitas berkurang. Yang kedua yaitu adalah pentingnya laporan keuangan terhadap perusahaan berdasarkan kerangka dasar penyajian. Laporan keuangan adalah alat komunikasi utama antara perusahaan dan pihak eksternal. Berdasarkan kerangka dasar IFRS, tujuannya untuk memberikan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pengambilan keputusan. Pentingnya laporan keuangan yang pertama itu menunjukkan kinerja keuangan, apakah perusahaan untung atau rugi. Yang kedua itu membantu investor dan kreditur dalam menilai prospek. Yang ketiga yaitu memenuhi tanggung jawab dan akuntabilitas manajemen. Tanpa laporan keuangan yang disusun sesuai kerangka dasar, perusahaan tidak bisa menunjukkan posisi keuangannya dengan benar, sehingga keputusan bisnis bisa salah arah. Yang ketiga yaitu menerapkan metode pencatatan akuntansi untuk akun investasi. Investasi adalah penanaman dana pada entitas lain untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa metode tergantung kepemilikan. Yang pertama metode biaya, jika kepemilikan kurang dari 20%. Yang kedua metode ekuitas, jika kepemilikan 20 dikurangi 50%. Yang ketiga itu konsolidasi, jika kepemilikan lebih dari 50%. Contoh pencatatannya, jika PTA punya 30% saham, PTB dan PTB untung 100 juta. PTA mencatat investasi pada PTB senilai 30 juta berada di posisi debit, sedangkan pendapatan investasi senilai 30 juta berada di posisi kredit. Metode pencatatan investasi tergantung besar pengaruh perusahaan lain. Semakin besar kepemilikan, semakin besar pula pengaruhnya dalam pencatatan. Yang keempat adalah proses pengakuan dan pencatatan pendapatan serta perhitungan income taxes dan deferred taxes. Pengakuan pendapatan diakui saat diperoleh dan dapat diukur secara andal, biasanya saat barang atau jasa sudah diberikan ke pelanggan. Pajak penghasilan atau income taxes dihitung dari laba kena pajak, tapi karena ada perbedaan waktu antara pengakuan akuntansi vs pajak, muncullah pajak tangguhan atau deferred tax. Contoh, jika penyusutan menurut akuntansi berbeda dengan pajak, maka ada deferred tax aset atau liability. Deferred tax ini penting karena mencerminkan selisih waktu antara pencatatan akuntansi dan fiskal. Jadi perusahaan tetap transparan tentang beban pajak masa kini dan masa depan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, metode pencatatan jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, atau kesalahan pencatatan. Yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi. Kalau perusahaan mengubah kebijakan akuntansi, misalnya dari metode FIFO ke metode rata-rata tertimbang, maka pencatatannya dilakukan secara retrospektif. Artinya laporan keuangan tahun sebelumnya disesuaikan seolah-olah kebijakan baru itu sudah diterapkan sejak awal. Tujuannya biar laporan bisa dibandingkan antar periode. Contoh, kalau tahun ini perusahaan ubah metode penilaian persediaan, maka laporan tahun lalu diperbaiki agar pakai metode baru juga. Nah, yang kedua itu perubahan estimasi akuntansi. Artinya, perubahan hanya berlaku mulai periode berjalan dan ke depan.
tidak mengubah data masa lalu karena estimasi sifatnya berdasarkan informasi terbaru. Contoh, umur manfaat mesin tadinya 10 tahun, tapi ternyata bisa dipakai 12 tahun. Maka penyusutan diubah mulai tahun ini saja tanpa ubah data tahun sebelumnya. Masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu kesalahan pencatatan atau error correction. Kalau ada kesalahan di periode sebelumnya, misalnya misalnya salah hitung atau lupa catat transaksi, maka dicatat retrospektif. Juga artinya laporan keuangan periode sebelumnya harus diperbaiki. Contoh, tahun lalu ada transaksi penjualan yang belum dicatat, maka laporan tahun lalu dikoreksi dan saldo awal tahun ini disesuaikan. Kalau ada perubahan kebijakan akuntansi atau kesalahan pencatatan dicatat secara retrospektif, laporan sebelumnya disesuaikan. Tapi kalau perubahan estimasi dicatat secara prospektif hanya berlaku ke depan aja. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.